Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatima dari Universitas Yatsen Madani dengan NIM 230500911 dari Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar pemrograman. Selamat datang teman-teman. Nah, awal ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Selamat datang pada pelajaran dasar bahasa pemrograman. Dalam presentasi ini, kita akan membahas apa itu bahasa pemrograman, mengapa konsep ini penting, dan memberikan contoh singkat. Di sini saya akan memberikan contoh singkat dari salah satu bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Di sini kita ada bahasa instruksi komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberikan perintah yang dapat dieksekusi. Nah, di sini ada kunci inovasi teknologi. Dengan bahasa pemrograman, para pengembang dapat menciptakan solusi-solusi inovatif yang dapat mengubah dunia. Yang selanjutnya ada beragam tujuannya. Bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membuat aplikasi, website, sistem operasi, dan banyak lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan mengambil satu bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, karakteristik Python adalah bahasa pemrograman yang populer karena sintaksnya mudah dibaca, kemampuan multipurpose, dan kesederhanaan dalam penggunaannya. Nah, di aplikasi Python dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi seperti web development, data science, terus machine learning, dan otomatisasi tugas. Nah, teman-teman, kenapa sih gitu kan harus Python gitu kan? Jadi aku punya alasan yang tertentu. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di dunia teknologi saat ini. Dan ada banyak alasan mengapa orang itu memilih Python gitu. Jadi yang pertama itu sintaks yang mudah dipahami. Jadi kelebihan Python itu dirancang untuk memiliki sintaks yang jelas dan mudah dipahami. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi pemula dalam dunia pemrograman. Contohnya, tidak ada tanda kurung atau tanda titik koma yang rumit seperti di bahasa pemrograman lain seperti C atau C++ atau Java. Hanya dengan beberapa baris kode sederhana, kita sudah dapat menulis program yang berguna. Nah, contohnya ada di sini print. Di sini ada Python ya, print berkurung hello world yang udah terbiasa itu hello world. Nah, yang kedua ada komunitas yang besar dan dukungan yang luas. Bukan hanya mudah dipahami atau dibaca saja, ada di sini ada komunitas yang besar dan dukungan yang luas. Itu kelebihan Python. Python itu memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif yang berarti kita dapat dengan mudah menemukan dokumentasi, tutorial, forum, dan library yang membantu. Contohnya itu seperti syntax overload, terus GitHub, dan berbagai blog serta video tutorial di YouTube, dan yang menyediakan banyak sumber daya untuk memecahkan masalah yang Anda ataupun kita hadapi itu. Yang ketiga ada multi platform dan portabilitas itu kan. Kelebihan Python lagi nih teman-teman. Kelebihan Python itu Python dapat dijadikan di berbagai platform atau di Windows, Mac OS, Linux tanpa perlu dimodifikasi kode, yang berarti ini membuat Python sangat portable dan mudah diintegrasi.
dalam berbagai sistem operasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dan sintak dasar. Nah, sintak bahasa dalam pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan penulisan yang harus diikuti, seperti menggunakan tanda kurung, titik koma, dan lain-lainnya. Struktur dasar pemrograman juga biasanya terdiri dari deklarasi variabel, fungsi, dan blok kode yang dieksekusi dalam urutan yang tertentu. Nah, kita berikan contohnya ini. Ada contoh mencetak hello world. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada print, buka kurung, tanda kutip, hello, world, tanda seru, tanda kutip, 2, tutup kurung. Nah, kode di atas adalah contoh sederhana dari sebuah program adalah bahasa pemrograman. Kode tersebut akan mencetak pesan hello world ke layar. Nah, teman-teman, selanjutnya ada logika pemrograman dasar. Apa sih logika pemrograman dasar? Nah, kita langsung masuk ke sekuensial. Yang pertama ada sekuensial. Apa sih itu sekuensial? Yaitu kode dieksekusi secara berurutan dari atas sampai bawah. Yang kedua ada seleksi. Nah, di seleksi ini kode akan dijalankan berdasarkan kondisi tertentu seperti if, else. Nah, yang ketiga ada iterasi, teman-teman. Kode akan diulang beberapa kali sampai kondisi terpenuhi seperti loop. Nah, jadi di sini ada contoh penggunaan logika dasar dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan seperti membuat keputusan sederhana. Nah, teman-teman, selanjutnya kita pengambilan keputusan, yaitu ada if, else. Nah, pertama itu ada kondisi jika nilai X lebih besar dari 10, titik-titik. Yang kedua ada aksi, titik-titik, maka cetak tanda kutip 2, X lebih besar dari 10, tanda kutip 2, titik. Ketiga ada else, jika tidak, cetak tanda kutip 2 kurang atau sama dengan 10, tanda kutip 2, titik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada input dari pengguna. Dari input pengguna itu kita disajikan di sini. Yang pertama ada klik. Pengguna berinteraksi dengan program melalui mouse. Yang kedua ketik. Pengguna memberikan input melalui keyboard. Tahu kan keyboard? Mouse tahu dong. Mouse itu kursor lah yang menjalankan kursor tersebut. Nah, lalu klik dan ketik. Ketik itu di keyboard, teman-teman. Lalu sentuh. Pada perangkat mobile, pengguna dapat menyentuh layar. Nah, teman-teman, mari kita buat contoh form sederhana menggunakan Python dengan Flex, sebuah framework web Python yang ringan yang memungkinkan kita membuat aplikasi web dengan cepat. Di contoh ini kita akan membuat form HTML untuk menerima input pengguna, kemudian data tersebut akan diproses oleh aplikasi Flex dan ditampilkan kembali kepada pengguna. Nah, maka yang pertama kita ada instalasi Flex. Jika kita belum menginstalasi Flex, kita bisa melakukannya melalui pip. Buka terminal dan jalankan perintah berikut. Pip install Flex. Nah, langkah yang kedua, membuat aplikasi Flex dengan formulir sederhana. Nah, teman-teman, kita ini ada langkah-langkah membuat aplikasi Flex dengan formulir sederhana. Pertama, kita butuhkan struktur folder proyek. Nah, yang kedua kita ada kode Python Flex. Nah, ada di sini teman-teman, kita bisa lihat.
Nah, kita jelaskan teman-teman, coba jelaskan ya. Nah, dari yang from flex, import flex, dan render template request itu mengimpor modul flex untuk membuat aplikasi web, serta render template untuk merender halaman HTML, dan request untuk mengambil data dari form. Selanjutnya ada app sama dengan flex name kan. Ini untuk membuat instance aplikasi flex. Nah, selanjutnya di bawah ada app. Nah, di situ itu untuk mendefinisikan route untuk halaman utama. Route kita menerima dua jenis metode HTTP GET untuk menampilkan form dan POST untuk memproses data dari form. Selanjutnya ada request form name untuk mengambil data yang dikirimkan melalui metode POST dari form dengan name sebagai key. Yang selanjutnya ada tuh return render template form HTML message menggunakan render template untuk merender file HTML dan mengirimkan data atau message yang berisi hasil proses form. Nah, teman-teman di sini struktur kontrol if else dan switch, bagaimana struktur kontrol ini bekerja. Nah, di sini struktur kontrol if else dan switch, meskipun di Python kita tidak punya switch secara langsung, kita bisa menggunakan pola lain untuk mencapai fungsionalitas yang sama. Sangat penting dalam pemrograman. Struktur kontrol ini memungkinkan program untuk membuat keputusan dan mengeksekusi kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Yang pertama ada struktur kontrol if else. Struktur kontrol if else ini adalah salah satu cara paling dasar dan umum untuk membuat keputusan dalam pemrograman. Dengan if else, program dapat memilih untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan apakah suatu kondisi bernilai true atau false. Nah, cara kerjanya, yang pernyataan pertama, if pemrograman memeriksa kondisi yang diberikan setelah kata kunci if. Jika kondisi tersebut benar, true, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Yang kedua, ada else. Jika kondisi pada if tidak benar atau false, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Pernyataan else if digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi setelah if. Kita menggunakan elif untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Nah, kita ada contoh if else dalam Python, teman-teman. Pertama ada age 20, if age lebih besar sama dengan 18.2, print Anda sudah cukup umur untuk mengemudi, dan else print Anda belum cukup umur untuk mengemudi. Di penjelasan ini, if age atau lebih besar sama dengan 18.2 sama dengan memeriksa apakah age lebih besar atau sama dengan 18. Jika kondisi ini true, maka blok kode di bawah if atau dalam hal ini print Anda sudah cukup umur untuk mengemudi akan dijalankan. Jika false, maka kode ini di dalam blok else yang akan dijalankan print Anda belum cukup umur untuk mengemudi. Nah, dengan elif ada age 20, if age lebih kecil 13, print Anda masih anak-anak, atau elif age lebih kecil 18.2, print Anda masih remaja, atau else print Anda sudah dewasa. Nah, di sini ada penjelasan elif if else digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi if pertama tidak memenuhi. Dalam contoh ini, pemrograman pertama-tama memeriksa apakah age kurang dari 13. Jika tidak, maka program akan memeriksa kondisi pada elif. Dan jika itu juga false, maka blok else akan dijalankan.
Selanjutnya kita sajikan ada perulangan dan pengolahan data. Yang pertama ada deklarasi variabel. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Nah, selanjutnya ada kondisi perulangan. Selama i kurang atau sama dengan 10, lanjutkan perulangan. Selanjutnya ada aksi dalam perulangan. Cetak nilai i pada setiap iterasi. Peningkatan variabel, setiap iterasi nilai i akan ditambah 1.